Welcome back to Don't Let Me Down, obrolan santai menarik kalau ngidul bernilai. Part 2 masih bersama Jov. Sumpah aja sih ngomong nama gue tuh kayak aku gitu. Aneh banget. Santai. Oke. Sama Gigi. Kita akan lanjut ngomongin gunung buat kamu semua yang mau tanya-tanya kenapa sih wanita cantik di samping gue ini kok suka dengan kegiatan alam bebas yang udah pasti kotor cuy, capek dan segala macam. Itu bisa dibilang extreme sport ya? Extreme sport dong, bener. Lu mau nanya apa? Tadi gue mau nanya, tadi gue mau nanya ini. Kan sekarang jadi gini, setiap gue misalkan ngomongin tentang gunung, gue sharing sama followers gue misalkan gitu ya. Itu tuh banyak banget yang kayak, Kak, kalau lo lebih tim lightweight atau heavyweight. Nah, lu? Gue nanya sama lu dulu lah. Gue. Kalau lu lebih tim apa kalau ditanya kayak gitu? Kalau gue ya lebih pikir gue lightweight lah. Gue lebih pakai barang-barang yang ringan. Karena dipikirnya ya lebih praktis aja, efektif, efisien. Lu? Oh, oke. Kalau gue tapi inget dulu ya, pandangan untuk lightnya itu bukan berarti barang yang enggak. Jadi misalkan bukan jaket kayak tadinya misalkan dulu sleeping bag tuh beratnya bisa 2 kilo 3 kilo. Iya benar tebel banget kan. Iya, sekarang udah ada yang beratnya cuma setengah kilo tapi kualitasnya juga tetap bagus. Nah, cuman kalau kita beli yang lightweight ya sama dengan costnya gede. Nah, harus nabungnya gila-gilaan. Bener sih. Tapi kadang tuh ada orang yang kayak mungkin ya, gue nggak tahu ya kayak gimana ya. Cuman banyak yang kayak mikir ribet-ribet banget sih pakai yang gede-gede tasnya. Jadi kan waktu itu waktu gue kemarin pergi itu kan sempet pakai yang gede banget tuh. Yang kulkas yang 65. Itu tuh kayak zaman sekarang mendingan pakai yang ringan tahu daripada kayak gitu ribet. Tapi kalau emang bener biasanya gue juga bener gue biasanya tuh juga kadang kalau itu gue pakai yang lightweight ya, kayak yang ringan gitu ya. Tapi tergantung kebutuhan kita apa gitu kan. Kalau misalkan kita kan di gunung itu kan kita nggak tahu kita mau makannya berapa. Kalau kita kurang makanan, kurang bahan-bahannya, pasti kan itu ngaruh ke tubuh kita. Yeah. Jadi gue selalu bilang kayak itu tergantung kebutuhan. Kalau gue bukan yang nggak mau pakai lightweight, tapi kebutuhan gue tuh banyak di gunung. Jadi gue tuh di gunung tuh bisa 4 hari, 3 hari, dan itu nggak mungkin pakai lightweight menurut lo aja. Gue aja sampai sharing makanan di tas teman-teman gue, teman gue tuh udah pada baunya tuh berapa kilo gitu kan, ada bungkuk-bungkuk gitu kan. Jadi kita sharing kan karena kita mikir kebutuhan kita makanan tuh benar-benar gue kalau di gunung sama teman-teman gue dari Surabaya ini, itu mereka benar-benar merhatiin makanan kita. Jadi kita tuh ada kali sehari tuh kita bisa makan 5 kali. Sehari, lu bayangin. Emang sih kadang kita mikir lebay banget makan sehari 5 kali, tapi kalau lu kedinginan, kalau lu nggak makan, lu sakit, besokannya gimana kondisi badan lu? Iya, gue setuju banget sama yang lu bilang. Jadi lebih baik bawa lebih daripada bawa kurang. Iya, jadi jadi kemarin gue sempet pergi sama orang-orang yang bawanya bebannya banyak-banyak kan. Jadi kayak banyak yang kayak ngomong, kenapa sih nggak pakai lightweight, kan ribet banget, ngeribetin diri sendiri tau kayak gitu-gitu. Oh cobain dulu tuh, lu pergi pakai lightweight tapi lu pergi 4 hari 3 malam. Karena ini kita akan ngebahas tentang yang namanya bawa carrier besar apa carrier kecil. Iya. Nah, lu isi carrier lu apa? Isi carrier gua. Ini yang mana nih? Yang lagi sedang atau yang gede? Yang besar. Oh, yang besar. Kalau lagi yang gede itu gue bawa pasti sleeping bag pasti. Gue bawa sendiri. Terus gue bawa baju-baju, matras ya kan. Terus habis itu jaket ya pasti ya. Sendal. Sama bahan-bahan makanan. Jadi kita bawa bahan-bahan makanan kita tuh sharing. Jadi gue gak bawa makanan sendiri. Kadang temen gue gak muat tasnya, gue bawain sleeping bag kayak dia gitu. Terus kadang sharing dum ya apa tenda sharing kerangkanya sama kita, frame-nya sama gue, ini sama siapa gitu. Bawa minuman gue bawa minum tuh naik gunung tuh 4 botol. 4 botol aqua besar, 4 botol mineral besar. Iya. Berarti... Tapi kadang gue pakai water bladder. Jadi 6 liter dong lo bawa. Iya, segitu. Nah, tapi kalau pakai water bladder lebih praktis sih. Jadi gue kadang kalau pakai water bladder kan udah nyatu sama tas tuh. Gue tinggal minum ini doang. Jadi gue tinggal bawa 3 botol lagi di belakang. Ya itu akal-akalan lah ya. Akal-akalan aja, tapi ya karena gue males orangnya kan kayak keluarin. Nah, orang-orang kan banyak yang lebih suka yang kayak gue mending pakai tas yang kecil karena gue pengalaman sempat juga. Gimana tuh kalau ada orang yang maunya yang ringan-ringan, nah terus ya kita tidak menyalahkan mereka mau ringan apa. Tapi jadi nyusahin teman gak sih kalau dia? Sebenarnya kalau menurut pandangan gue, kita
harus tahu yang kita butuhin apa dulu seperti Iya, benar-benar. Berikutnya lu bayangin, jadi udah pada packing semuanya, terus di tengah masih ada barang banyak banget. Dan itu barang tim. Iya. Jadi setelah kita checking segala macam kan barang tim ini. Iya. Terus gue ngeliat doang tuh barang. Loh, mau ditaruh di mana nih? Ini. Terus gue nengok doang ke yang gitu. Gak mungkin dong gue bilang, lu bawa, gak mungkin karena posisi kita baru kenal dan segala macam. Ujung-ujungnya ya harus dengan sosok, wah ini makanan kita nih. Wah ini bisa nggak makan nih. Mancing gitu. Tapi kan iya benar. Ujung-ujungnya ya masuk lagi ke carrier kita. Itu buat berapa hari tuh waktu itu? Kita 3 hari 2 malam. Iya, 3 hari 2 malam nggak mungkin pakai lightweight. Kalau kalian mau tektokan baru, lu pakai lightweight terserah. Iya, nah, gue setuju tuh. Banyak yang di sana tuh lagi bilang, lu ngapain sih gini? Iya. Tanpa sebenarnya mereka tuh paham bahwa yang lu omongin tuh sebenarnya ngarah kemana sih? Iya, ngarah kemana? Maksudnya lu emang naik gunung itu ke puncaknya, emang pengen itu kan kalau puncak tuh sebenarnya bonus ya. Tapi maksudnya atas tuh pengen kenaikan, bukannya pengen naik terus turun lagi kan. Ya kalau lu pengennya stay di situ, ya lu pasti gak susah banget untuk bawa lightweight karena lu gak bakal nyusahin temen lu. Sama kalau misalkan bawa lebih juga kan enak. Ya mungkin awalnya beratnya memang berat, tapi kan pas nyampe camp kan lu bisa makan, itu kebutuhan jatuh lagi kan. Makanya jadi kadang ada orang yang masih mikir mungkin yang suka naik gunung juga, tapi dia lebih kayak ngepresin bahan gitu. Itu gue ya itu terserah lo gitu. Cuman kalau gue ya gue sukanya yang kebutuhan gue apa. Jadi kalau misalnya kebutuhan gue lagi pengen yang 2 hari 1 malam ya udah gue pakai lightweight. Tapi kalau gue 3 hari sampai 4 hari nggak mungkin gue pakai lightweight. Tapi lu kalau misalkan teman-teman nitip barang ke carrier lu mau nggak? Mau, nggak apa-apa. Oh, lu kagak. Asal dia kasih tahu dulu kan maksudnya emang tasnya nggak bisa lagi nih atau ada alasan lah ya. Ada alasannya. Makanya kan gue bilang gue suka sharing sama temen gue misalnya kayak bahan-bahan makanan kayak beras atau telur ditaruh di gue atau roti yang cemil-cemil. Terus di sleeping bag dia misalnya nggak cukup gara-gara buat makanan gitu kan. Ya udah sleeping bag lo taruh tas gue. Ya gitu aja sih karena kita bekerja sama dengan baik, ngerti gak sih? Iya, itu yang paling penting tuh. Iya. Nah, lu selama bawa carrier besar sama carrier kecil, lu punya pengalaman nggak? Akhirnya yang membuat lu berpikiran bahwa yang lu bilang tadi, kalau gue harus bawa ini karena gue harus begini. Ada nggak kejadian yang akhirnya lu kan udah tahu nih, gue bawa seperti ini banyak untuk kesana karena gue mau makan enak. Iya. Lu ada nggak kejadian yang akhirnya lu berpikir kayak gitu? Yang kejadian membuat lu berpikir kayak gitu? Itu semenjak gue pergi sampai pas gue udah nggak pakai tour guide lagi. Waktu gue pakai tour guide kan kita ya udah kita kan makan telur sama nasi juga udah alhamdulillah sama mie ya kan biasanya mie. Terus itu kan karena udah disediain sama mereka kan. Tapi pas gue bener-bener udah sama teman-teman gue dari Surabaya ini segerombolan tim ini, gue bener-bener kayak ternyata gue jadi tahu nih emang ya kayak gini lah naik gunung sesungguhnya gitu, tanpa kita minta tolong orang untuk masakin kita yang masak sendiri, kita yang bawa bahannya sendiri gitu kan, bukan pakai porter. Jadi tahu sendiri gitu. Itu sih yang gue jadi pelajarin sekarang. Oke, berarti gue tahu nih buat nextnya kalau gue mau naik gunung sama temen gue yang baru naik gunung, gue bisa kasih tahu, sharing. Ya, sharing. Makanya kayak banyak banget sih pengalaman hidup kalau misalnya kita naik gunung, kan gak sih? Kalau lu gimana? Gue lebih ke arah gue orangnya suka kayak misalkan gue nyoba gitu, misalkan yang A kayak gimana sih, yang B kayak gini, meskipun gue teorinya yang A tuh hasilnya kayak gini nih, lihat hasilnya kayak gini. Makanya gue sekali nyoba, gue dulu suka tektok kan. Iya, tektok. Nah, kalau tektok tuh gue punya barang-barang pasti yang harus gue bawa. Jadi gue pasti bawa depek, gue bawa alat masak, gue bawa, habis itu gue bawa air, bawa cemilan, terus bawa flysheet. Orang-orang ngapain bawa flysheet? Gue bawa flysheet, terus habis itu udah prepare sendiri ya. Kayak udah punya settingan gue, tali gue bawa segala macam. Itu tuh udah nah sekali gue lihat gue pengen coba deh. Nah itu salahnya, gue pengen coba, akhirnya gue nggak bawa kompor, gue cuman bawa gue nggak bawa flysheet, gue cuman bawa depek plus air sama minuman sama lilin. Lilin? Buat apa? Nah, lu aneh kan kalau bawa lilin. Sumpah sama lilin. Udah gue bawa lah. Lilin buat ngepet. Terus jalan lah gue. Karena pas gue jalan, gue kena badai. Terus? Sumpah, gue kena badai. Gak bawa apa-apa tuh? Gue kena badai, temen gue hampir mokat. Temen gue satu lagi udah hampir lebih parah lagi. Dan itu badai parah, nggak mungkin gue berhenti. Kalau gue bawa flysheet, gue bisa berhenti. Kalau gue bawa kompor, gue bisa stay. Oke, gue nggak bawa flysheet, gue nggak bawa kompor, gue jalan terus.
nggak mungkin gue berhenti. Kalau gue berhenti, badan gue bakal dingin. Akhirnya gue stay karena temen gue capek banget. Terus gue taruh lilin, jadi gue taruh lilin tengah, gue suruh dia jongkok tepat di atas lilin. Ini gue taruh lilin jongkok. Mata teh sakit dong? Maaf. Jadi panas kita tuh di sini, di kemaluan sama di kaki. Sama di tangan. Biar hangat. Jadi di area kemaluannya dia tuh hangat. Biar suhu tubuhnya bisa stabil, agak stabil gitu. Terus ya. gue kasih makanan, terus gue kasih. Gue udah dingin parah. Akhirnya udah jalan. Kita jalan akhirnya sampai gue selamat. Nah itu yang buat gue kayak berarti kemarin spare yang gue pakai udah pas buat gue pribadi ya. Gue nggak tahu sih, itu sih pengalaman gue sih. Iya mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin yang tektokan itu juga belum pernah ngerasain yang namanya ada badai atau ada bencana lagi. Karena mereka tau ya habis naik turun lagi. Yeah. Tapi ngomong soal carrier besar sama carrier kecil, tuh kemarin kan lu katanya kena storm ya lu di atas ya? Storm. Iya. Lu juga kan di gede. Lu kan songong. Lu bayangin tuh, lu di mana? Gue udah mau naik nih. Iya nih, kita akan disambut sama badai. Gue udah mati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini anak ngomong apa? Coba beneran coy. Dia kena badai coy. Gue kena badai. Wah itu parah banget. Jadi gini, kenanya itu bukan pas saat kita pas naik, pas turunnya. Itu masih mending coy. Serius. Itu nggak mending karena enggak, kalau menurut gue dikasih badai turun tuh alhamdulillah. Ya ampun, masalahnya itu kita tuh gini, tekstur tanahnya udah berapa tahun? Belum. Nah tekstur tanahnya dia itu tanah gembur. Iya, gitu. Jadi yang tadinya tanah itu enak banget, ada kayak tangga-tangga gitu tuh kering kan kalau nggak ada banding, nggak ada air. Ya? Kalau bukan lagi itu sampai temen gue tuh cedera, ada 2 orang. Itu kita udah kayak nggak tahu gimana nih karena hujannya gede-gedean dan kita tuh stuck di tengah-tengah pos 3. Tapi kalau kita di situ terus kita nggak akan bisa nyampe. Badan kita udah basah semua. Akhirnya mau nggak mau kita turun. Karena besok ada kegiatan lagi segala macam kerja gitu-gitu kan. Jadi emang anaknya agak ekstrim guys teman-teman gue ini. Jadi dia sempat naik gunung tapi besoknya kerja gitu-gitu beneran. Jadi kayak jangan diikutin ya, nggak boleh. Gitu terus habis itu ya udah makanya itu badai pas turun tuh wah the best parah banget. Itu kaki sampai biru-biru keceklak sana sini jatuh sampai kita jatuh kayak ser gitu. Ketawa kan? Iya udah nggak bisa ketawa, udah serius semua. Ketawa aja. Awalnya kita ketawa, tapi semenjak teman kita ada yang cedera tadi 1 orang 2 orang terus ada juga yang kayak udah nggak jelas gitulah, udah kayak namanya malam ya. Karena tuh kita badannya kita turunnya malam. Ya, bukan malam, kita tuh turun jam 1 siang. Tapi kita bener-bener masih di proses jalan di trek itu tuh lama banget. Sampai kita baru nyampe di base camp jam 3 subuh. Lu bayangin itu kita selama berapa jam kita kejebak, turun ke bawah. Kita nggak ngelewatin pos karena jauh-jauh kan kalau ke bawahnya. Dan itu posisinya bener-bener hujan gede banget. Nah lu semua pasti punya pengalaman kan seperti apa di gunung. Tapi menurut lu pribadi nih, untuk carrier yang lightweight atau heavyweight, lu lebih pilih yang mana? Lu lebih milih atau enggak, bukan. Lu lebih baik milih atau lu punya conclusion sendiri? Iya oke, itu tergantung kebutuhan gue nggak bisa milih apa-apa. Gue sih kalau gue misal berapa hari nih? 4 hari 3 malam. Oke, gue bawanya agak gede. Nah. Tapi kalau misalkan 50 kilo juga 50 agi gitu 50 yang liter juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kayak 21 malam ya udah gue bawa yang cuma 35 kilo. Berarti semua disesuaikan dengan lama perjalanan, sama disesuaikan juga dengan kebutuhan ya. Iya benar. Nah itu dia geng. Jadi jangan sampai menyusahkan diri. Intinya jangan sampai menyusahkan diri dan jangan sampai menyusahkan orang lain. Ya nggak? Semoga tips kita ini berguna, bermanfaat buat kamu semua. Thank you for watching us in Don't Let Me Down. Bye bye.